Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Purna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita matan Abi Syuja' atau kitab takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, ini fasal menerangkan tentang wal khul'u, dan adapun khulu'. Khulu ini cerai gugat ya. Jadi ada cerai talak oleh suami kepada istri, namanya talak. Ada khulu'. Kalau khulu ini cerai gugat. Cerai gugat ini oleh istri melalui pengadilan memohon kepada suami agar berkenan menceraikannya. Itu khulu'. Ada yang ketiga namanya fasakh. Fasakh ini bisa faktor syar'i seperti suami atau istri murtad misalnya, itu batal dengan sendirinya. Ada yang karena putusan pengadilan, seringkali dikenal dengan istilah cerai sepihak. Biasanya pihak istri mengajukan kepada pengadilan, suami dipanggil nggak datang-datang, diputus sepihak. Bedanya antara talak, khulu' dan fasakh itu secara umum untuk talak itu tidak harus ada alasan. Suami ada atau tidak ada alasan, dia punya hak untuk menceraikan istrinya. Terlepas bahwa
ada konsekuensi pelanggaran terhadap adab, itu beda bab nanti. Tapi secara hukum, seorang suami berhak menceraikan istrinya dengan atau tanpa sebab. Kalau khulu, cerai gugat, dan fasah, harus ada sebabnya. Tidak boleh tidak, harus ada sebabnya. Wajib ada sebabnya. Itu bedanya. Makanya seorang wanita yang mencerai gugat suaminya itu harus punya alasan. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, ayyumma imra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka wanita itu tidak bisa mencium baunya surga. Maka seorang wanita yang mencerai gugat suaminya harus punya alasan. Dan alasan itu adalah alasan yang benar, bukan alasan yang dibuat-buat. Nah, makanya harus berhati-hati untuk tipe khulu ini. Dan konsekuensi hukumnya juga beda. Kalau tolak itu ada tolak 1, tolak 2, tolak 3. Talak 1, talak 2 namanya tolak raj'i. Talak yang bisa dirujuk. Artinya kalau seorang suami mengatakan kamu saya cerai, misalnya gitu ya, maka selama dalam masa iddah 3 kali masa suci atau 3 bulan bagi wanita yang menopause, selama masa itu dia boleh rujuk tanpa akad nikah baru. Tanpa akad nikah baru, langsung ngomong rujuk, dek balik dek, ayo jadi suami istri lagi, sah, boleh. Talak 1, talak 2. Kalau talak 3 namanya tolak bain kubro. Ini nggak bisa rujuk. Kalau mau rujuk sebagai suami istri lagi, si istri setelah habis masa iddahnya harus nikah dulu, nikah lagi dengan laki-laki lain. Dan harus disenggamai oleh laki-laki lain itu. Setelah itu dicerai oleh laki-laki lain itu. Setelah habis masa iddahnya dia boleh kembali sebagai istri suami sebelumnya. Kalau mau. Kadang suami yang kedua cocok, nggak jadi akhirnya. Nah, ini hati-hati. Makanya seorang suami tidak boleh main-main soal talak. Karena dalam sebuah hadis riwayat para ulama berempat, seingat saya itu An-Nasai, Al-Hakim, dan beberapa rawi yang lain itu disebutkan bahwa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Nah, laki-laki harus hati-hati, jangan gampang mengatakan kata cerai kepada istrinya, karena bisa jatuh hukum talaknya. Kemudian kalau khulu dan fasah, itu konsekuensi hukumnya adalah bukan tolak raj'i, tapi tolak bain sughra namanya. Tolak bain sughra itu maksudnya apa? Begitu pengadilan memutuskan putus pernikahannya, batal pernikahannya, dibatalkan oleh pengadilan, diputus oleh pengadilan, dan atau suami akhirnya mau menceraikannya dengan bayaran, di antara bayarannya pengembalian mahar misalnya, maka putusan hakim atas tolak gugat itu, cerai gugat itu adalah tolak bain sughra. Tolak bain sughra itu artinya apa? Begitu ketok palu atas ikrar talak suami yang dibayar oleh istri agar mau menceraikannya, atau atas putusan hakim sepihak, maka seketika itu si istri bukan istrinya lagi. Diputuskan itu. Diputuskan oleh pengadilan, oleh hakim, atau ikrar suami atas bayaran istri untuk menceraikannya, maka diperikrar itu dinyatakan atau diperputus oleh hakim, seketika itu status istri bukan istrinya lagi. Namanya wanita ajnabiyah namanya. Jadi nggak ada tolak raj'i, tidak ada. Yang ada adalah tolak bain sughra, yang berarti istrinya bukan istrinya lagi.
Sehingga tidak ada rujuk. Di dalam pernikahan, di dalam tolak khulu', di dalam khulu' atau dalam fasah itu tidak ada rujuk. Yang ada adalah akad nikah baru. Jadi kalau misalnya diputus oleh pengadilan, dinyatakan sudah putus sebagai suami istri, atau suami mengikrarkan talak atas desakan istri dan dibayar oleh istri, maka itu dilakukan seketika itu si istri bukan lagi istrinya dan tidak bisa rujuk. Kalau mau sebagai suami istri lagi, harus nikah lagi, harus akad nikah baru dengan mahar yang baru, dengan sirat akad yang baru, dengan saksi yang baru, dengan wali yang baru, semua serba baru, harus diperbarui semua. Jadi nggak bisa langsung kembali sebagai suami istri, nggak bisa. Kalau putusan hakim sudah turun atas cerai gugat itu atau dicerai secara sepihak, tidak bisa rujuk tiba-tiba jadi suami istri lagi, tidak bisa, harus akad nikah baru. Kalau sampai dilakukan zina, karena bukan suaminya, bukan lagi istrinya, itu seperti itu. Makanya kita harus tahu status hukum perceraiannya apa ini. Talak biasakah, khulukkah, atau fasah tadi. Wah, terlanjur gimana Ustaz? Baru tahu ilmunya. Kemarin belum tahu, dikira rujuk aja. Tobat, minta ampun kepada Allah, segera akan nikah baru. Jangan nunggu besok, malam ini juga. Nah, karena kan malam ini mau tidur bareng. Malam ini juga akad nikah baru. Nikah itu gampang kok. Asal ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, suami istri yang patut untuk menikah kembali, dia akad nikah lagi sah. Walinya di kampung Ustadz, tinggal telepon, diwakilkan. Si walinya suruh wakil ke Ustadz siapa atau kiai siapa di sini untuk menjadi wakil walinya. Saksi comot tetangganya siapa kayak gitu. Untuk jadi persaksian. Sudah selesai akad nikahnya, sah sebagai suami istri kembali. Karena kadang ada sebagian orang itu karena ketidaktahuannya dikiranya putusan hakim atas cerai sepihak atau khulu itu dikira kayak tolak raj'i yang bisa rujuk tanpa akad nikah baru. Ada jamaah saya pagi-pagi, saya pagi itu telepon saya nangis, dia ngomong gini sama saya, Ustadz, gugatan cerai saya pada suami ternyata dikabulkan oleh pengadilan. Jadi ini suaminya nggak mau datang, sehingga diputus oleh hakim sepihak. Putusan itu dikirim ke rumah suratnya Ustadz. Yang nerima suami saya. Yang nerima siapa? Suaminya. Sama suami suratnya disembunyikan Ustadz. Akhirnya pagi tadi saya senggama dengan suami pagi tadi. Dia bilang gitu. Setelah senggama baru ngomong suami saya Ustadz, bahwa putusan pengadilan sudah turun, sudah dipegang oleh suaminya, disembunyikan. Kaget saya Ustadz, kan saya takut zina, gimana Ustadz? Dia nanya gitu ke saya. Maka saya jawab, ibu tidak berdosa karena ibu tidak tahu. Karena dalam Fathul Mu'in itu disebut zina kalau tahu, kalau nggak tahu nggak zina, nggak tahu. Yang dosa suami ibu itu. Oh, sudah tahu putusan hakim sudah turun kok disembunyikan. Untuk gimana Ustadz? Ya terserah ibu, mau lanjut jadi istrinya atau tidak. Kalau lanjut akad nikah baru, saya bilang. Kalau ibu tidak mau, ya sudah, ibu berhak mencari suami lain setelah masa iddah habis, saya bilang gitu. Masa iddahnya dihitung dari perputusan hakim itu. Nah, ini makanya hati-hati. Jangan sampai jenis talaknya tolak khulu, rujuknya kayak tolak raj'i biasa, tidak bisa, tidak boleh. Harus akad nikah baru. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu bedanya ini khulu itu. Dan saya ulang, khulu cerai gugat harus ada alasannya. Tidak boleh tidak ada alasan, wajib ada alasannya. Termasuk fasah harus ada alasannya, tidak boleh tidak ada alasannya. Beda sama talak. Kalau talak oleh suami kepada istri, wis sakarpe. Sakarpe ini secara hukum maksudnya. Kalau nanti berkaitan dengan akhlak beda bab nanti. Tentu nanti ada aturan-aturan yang berkaitan dengan akhlak. Itu seperti itu. Wal khul'u, dan adapun khulu' cerai gugat oleh istri kepada suami jaizun boleh. Maksudnya ini hak yang boleh diambil oleh istri.
Izin minum dulu nggih. Bismillah. Jaizun boleh ala iwadin atas pergantian atau dengan catatan harus ada iwad itu ganti yang harus dibayar oleh seorang istri maklumin yang diketahui. Jadi cerai gugat itu istri mengajukan kepada suami, mas ceraikan saya. Disebut khulu kalau suaminya nggak mau. Kalau suaminya mau bukan khulu namanya. Misalnya gini, mas ceraikan saya, oke, kamu saya ceraikan, talak biasa itu, talak raj'i. Kalau khulu nggak gitu. Kalau khulu itu suami tidak mau, tidak mah, aku masih sayang sama kamu kok, ceraikan saya, mau ceraikan, enggak, tak kembalikan deh mahar kamu, kan dulu mahar kamu emas 30 gram, lumayan loh mas, lagi mas harganya mahal misalnya gitu. Kata suaminya, boleh kalau gitu. Nah, itu namanya dengan bayaran namanya. Jadi mau menceraikan istrinya dengan bayaran. Bayarannya adalah diantaranya mahar dikembalikan. Bahkan suami berhak minta lebih. Maharku dulu kecil, tidak mau, aku maunya 1 miliar misalnya. Si istrinya kaya, ya wis, tidak apa-apa, 1 miliar tak bayar, yang penting ceraikan saya. Itu khulu namanya. Jadi khulu itu suami tidak mau. Suami tidak mau tapi kalau dibayar. Nah, itu namanya khulu namanya. Kalau suami langsung mau, ceraikan saya, oke, cerai biasa itu. Tapi kalau cerainya itu pakai bayaran, namanya khulu namanya, biiwadin dengan ganti tadi, dengan pembayaran. Kalau suami nggak mau, terus dibayar juga nggak mau, suaminya nggak mau, dibayar juga nggak mau, terus dipanggil oleh pengadilan nggak datang. Akhirnya pengadilan memutuskan sepihak, namanya cerai sepihak. Itu namanya fasah. Dan fasah itu konsekuensi hukum talaknya sama dengan khulu, yaitu talak bain sughra namanya. Konon di pengadilan kita kalau suami nggak datang cepat putusannya katanya. Kalau suami datang agak lama. Tapi kalau suami nggak datang cepat itu putusannya katanya. Karena suami nggak datang dipanggil berapa kali diputus oleh hakim sudah. Itu namanya fasah. Sama tolak bain sughra namanya. Nggak bisa rujuk kecuali akad nikah baru. Ini yang di medsos itu keliru itu. Saya pernah nonton di medsos itu, orang posting nukilan beberapa kawan-kawan ustadz, tapi dipotong-potong itu, nggak utuh nukilan para ustadz itu. Dia mengatakan begini, selama tidak ada kata putus dari suami, walaupun sudah ada surat dari pengadilan, pernikahan tidak pernah putus. Itu kurang jauh ngajinya orang itu. Itu menukil ceramah beberapa ustadz, tapi dipotong-potong nggak utuh itu. Padahal di fikih sebab putusnya pernikahan itu 1 karena suami, 2 karena selain suami. Karena suami namanya talak, karena selain suami namanya khulu atau fasah tadi itu. Dan itu keputusan hakim termasuk di dalamnya. Fasah itu sebab 2, karena faktor syar'i atau faktor faktor syar'i itu otomatis, atau faktor putusan pengadilan. Itu kalau yang fasah itu. Jadi jangan main-main dengan putusan pengadilan atau hakim, itu bisa punya konsekuensi hukum terkait dengan pernikahan itu. Bun, lanjut. Di sini sebutkan dalilnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 229. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Tidak halal kata Allah bagi kalian mengambil dari apa-apa yang telah kalian berikan kepada para istri kalian, sedikit pun tidak boleh. Jadi mahar yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak bisa menegakkan ketetapan atau hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi. Ya wis sudah, kalau memang itu alasannya boleh diminta kembali apa yang telah diberikan kepada istri dengan tadi prosesnya namanya khulu, cerai gugat. Si istri udah nggak tahan karena agamanya terancam misalnya, atau fisiknya terancam misalnya, atau hartanya terancam misalnya, sehingga kemudian dia mengajukan kepada pengadilan, atau kehormatannya terancam misalnya, kemudian dia mengajukan pada pengadilan atau mohon pada suami agar menceraikannya, dan suami mengatakan aku tidak mau kecuali maharku dikembalikan. Kalau karena proses itu boleh, tidak apa-apa, silakan saja. Itu namanya khulu, namanya itu cerai gugat namanya. Ini hadisnya itu dari ayat Al-Baqarah 229. Rawa Al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan, sungguhnya ada seorang imra'ata Sabit bin Qais, sungguhnya istrinya Sabit ibn Qais, atat datang an-nabiyya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebagai hakim saat itu. Faqalat, maka berkata siapa istrinya Sabit ibn Qais, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit ibn Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin, aku tidak mencela dia terkait dengan akhlaknya, walatini, dan tidak pula agamanya, walakinni, akan tetapi aku akrahu, aku khawatir, aku takut al-kufra, ingkar kufur fil Islam, dalam Islam. Maksudnya saya takut kalau pernikahan ini saya pertahankan, saya akan semakin banyak dosa gara-gara mengingkari kebaikan suami. Ya, jadi beliau khawatir gara-gara ketidakcocokan dalam berumah tangga, sering padu ini kenapa? Sering berantem, eker-ekeran. Saya khawatir ini kalau saya pertahankan saya tambah banyak dosa nanti. Saya khawatir, maka saya mohon padamu ya Rasulullah untuk diceraikan dengan Sabit ibn Qais. Faqala Nabi, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu, kalau gitu mau enggak kamu mengembalikan kebun yang telah diberikan kepada kamu kepadanya sebagai mahar. Dulu Sabit bin Qais menikahi beliau, istrinya ini, dengan mahar kebun. Kata Nabi, mau enggak kamu mengembalikan maharnya? Kata si qalat, na'am, mau ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, iqbal al-hadiqata wa talliqha tatliqatan. Kata Nabi kepada Sabit ibn Qais, Sabit, terima kembali kebun yang telah kamu berikan kepadanya sebagai mahar dan ceraikan dia. Nah, itu jadi kalau ada alasan hukum, Nabi membenarkan. Di antara alasan hukum yang dibenarkan adalah kalau orang itu merasa kalau dipertahankan pernikahannya ini akan semakin banyak dosa. Jadi itu namanya agama terancam. Biasanya alasan hukum yang bisa dibenarkan itu pertama kalau agama terancam, fisik terancam, kehormatan terancam, harta terancam, itu boleh. Yang pernah dikonsultasikan ke saya berkaitan dengan masalah ini itu banyak ragamnya. Agama terancam tadi saya kira contohnya itu. Kalau yang kedua itu, kalau yang tadi saya bilang putusan pengadilannya akhirnya turun, suaminya sembunyikan suratnya itu, dia merasa khawatir kehormatannya dan agamanya terancam. Karena dia sering kalau ketemu dengan vendornya atau apa, saya nggak paham istilah di bisnis itu sering vendornya itu maunya ketemuannya di diskotik dan sambil mabok. Nah, dia maunya ngajak istrinya disuruh pakai pakaian yang seksi dan dipaksa. Pakaian yang seksi berketet itu loh. Dan itu di diskotik. Sementara dia kan orang taklim. Boleh dituruti gendeng iki. Sok-sok ya tidak hanya agama terancam tapi kehormatan juga terancam. Akhirnya dia pilih gugat cerai ke suaminya. Nah, ada lagi yang nun sewu nggih, punya suami yang muales. Sementara istrinya bekerja dan nun sewu nggih, ini si suami ini kerjaannya morotin duitnya aja gitu. Sampai pada batas tertentu tidak sabar, tidak kuat juga si wanita ini, khawatir hartanya terancam, akhirnya gugat cerai. Ada yang begitu. Ya macam-macam, kalau rela sih nggak ada masalah. Cuma kalau nggak rela kan ya tadi dia punya hak untuk gugat cerai. Ya, biasanya agama terancam,
fisik terancam itu juga ada. Pernah ada ibu-ibu nanya ke saya, suami saya itu kalau marah itu bawa celurit Ustaz. Kalau marah celurit dibawa. Ya memang nggak dibacokkan sih, cuman kan medeni. Wong celurit diangkat. Dan kalau marah itu kadang istri itu sampai kepalanya dijedotkan ke tembok. Nanya ke saya hukum, boleh nggak saya gugat cerai suami? Boleh saya bilang. Karena sudah seperti itu, fisik terancam sudah. Agama terancam dan atau fisik terancam dan atau kehormatan terancam dan atau harta terancam. Itu diantara alasan hukum yang dibenarkan seorang istri itu untuk gugat cerai suaminya. Itu diantaranya. Dan saya ulang, untuk cerai gugat wajib ada alasannya. Tidak boleh tidak punya alasan. Beda dengan kalau suami kepada istri. Wa tamliku bihi almar'atu nafsaha, dan si wanita itu menguasai disebabkan iwat tadi nafsaha dirinya. Jadi watamliku dan menguasai atau memiliki bihi dengan iwat tadi apa almar'atu seorang wanita tadi an-nafsa pada dirinya. Maksudnya ailayab qaliz zauji 'alaiha sultan. Maksudnya setelah suami mau menceraikan istrinya dengan ganti tadi, dengan ganti rugi tadi itu atau dengan ganti untung bisa jadi. Itu suami tidak punya lagi punya kuasa atas si istri ini. Kenapa? Li'annal khulu'a talaqun bainun. Karena khulu itu berdampak kepada tolak bain, namanya tolak bain sughra. Maksudnya apa? Begitu suami mau dibayar untuk menceraikan istrinya dan dia menceraikan istrinya karena bayaran itu, seketika itu si istri bukan dalam kekuasaan suaminya alias wanita lain sudah. Dan si istri bebas untuk nanti setelah masa iddah habis menikah kembali dengan laki-laki lain. Tapi kalau kemudian dia mau kembali kepada suaminya yang sebelumnya misalnya, maka harus akad nikah baru. Tidak bisa asal rujuk, tidak bisa. Karena perceraiannya namanya apa tadi? Tolak bain sughra. Itu seperti itu. Wala raja'ata lahu 'alaiha, dan tidak ada rujuk bagi suami 'alaiha atas wanita itu, tidak bisa dia rujuk illa binikahin jadidin, kecuali dengan nikah yang baru. Saya ulang ya, kalau jenengan mengalami ini dan baru tahu ilmunya, segera tobat yang pertama, yang kedua segera akad nikah baru. Tidak usah besok malam ini juga. Nikah itu gampang kok, gampang nikah itu. Kalau wali jenengan orang jauh, tinggal telepon, Mas pasrah wali yang Pak Ustadz ya, nanti biar Pak Ustadz yang menikahkan saya dengan suamiku ini. Ya wis, tinggal saksi cari tetangga 2 orang, maharnya mahar baru. Maharnya apa dek? Bebek goreng aja lah. Ya monggo silakan. Nanti diakad, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan wanita bernama ini dengan wali kakaknya, misalnya telah pasrah wali kepada saya dengan mahar ini, maksud dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya, selesai udah. Itu asal yang penting resmi dulu. Yang penting sah dulu sebagai suami istri. Nah, nanti soal surat menyuratnya silakan diurus kembali, karena biasanya kalau sudah cerai melalui pengadilan, surat nikah diambil biasanya, disita biasanya. Nah, kalau misalnya mau mengisbat kembali, silakan mengajukan kembali ke panitera pengadilan nanti. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yajuzu al-khul'u, dan boleh khulu' itu fit tuhri wa fil haidi, dalam keadaan istri sedang suci atau dalam keadaan haid. Kalau tolak, istri harus dalam keadaan suci kalau tolak. Kalau istri dalam keadaan haid namanya tolak bid'i. Tolak bid'i itu tolak bid'ah, menyalahi sunnah. Sebagian ulama berpendapat haram, berarti berdosa. Suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid haram. Menurut pendapat sebagian para ulama haram, terutama mazhab Hanafi. Namun hukum tolaknya tetap jatuh. Hanya gara-gara istri sedang haid, akhirnya masa iddahnya jadi lebih lama. Yang harusnya 3 kali masa suci itu menjadi lebih lama gara-gara istri sedang haid tadi itu. Tapi dikutip oleh pendapat Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah, yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah,
menurut Imam Ibnu Taimiyah ini dinukil dari sebagian pendapat Imam Ahmad. Kalau istri dicerai dalam keadaan haid, hukum talaknya tidak jatuh. Alasannya sederhana. Sebagaimana nikah yang haram tidak sah nikahnya, tolak yang haram berarti tidak sah tolaknya. Itu alasan hukumnya. Nah, jangan pilih yang mana terserah. Cuman kalau pendapat jumhur, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang utama, tetap jatuh hukum talaknya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi yang jelas suami mentalak istri dalam keadaan haid haram. Kecuali khulu. Kalau khulu mau istri haid, mau istri suci, boleh. Makanya di pengadilan itu, kalau untuk ikrar talak dari suami ke istri, ditanya istrinya. Saya pernah ikut di pengadilan soalnya. Ibu suci apa haid? Haid Pak Hakim. Oleh hakim ditunda. Nanti nunggu suci baru kita ikrar talak. Tapi kalau cerai gugat, hakim tidak nanya, silakan Pak, ditalak istrinya dengan bayaran yang dimaksud. Atau fasah, hakim nggak perlu WA si ibu, Bu, ibu haid apa suci? Nggak usah, langsung putusan ditandatangani oleh hakim, selesai sudah. Mau haid, mau suci, jatuh hukum talak bain suhranya itu. Itu begitu bedanya. Wala yalhaqu al-mukhtali'ata at-talaqu, dan tidaklah bisa bertemu kepada wanita yang dikhulu apa at-talaqu hukum talak. Kalau suami sudah mentalak istrinya dengan bayaran dari istri atas gugatan istri namanya khulu, maka wanita yang dikhulu ini tidak bisa dipindah statuskan menjadi talak biasa. Misalnya begitu suami ngomong ditalak dengan cara bayaran tadi, terus suami ngomong sama istri, Dek, ojo talak bain, ojo talak khulu, Dek, tak kembalikan ini maharnya ke kamu tak talak biasa saja, tidak bisa sudah. Karena begitu kata talak atas tuntutan istri dengan bayaran tadi sudah dikatakan, suami tidak bisa meralat lagi. Yang terjadi kalau mau jadi suami istri nggak ada pilihan lain, akad nikah baru. Akad nikah baru, nggak ada pilihan lain. Akad nikah baru. Dan dia punya tabungan 1 talak. Jadi ketika dia nikah lagi itu, dia tetap punya tabungan 1 talak. Kalau satu saat ada keluar kata talak, berarti punya 2 tabungan talak. Kalau berantem lagi, kata talak 3 sudah. Ini tolak bain kubro sudah. Nggak bisa rujuk lagi sudah. Kecuali ya tadi si istri nikah lagi setelah masa iddah habis, nikah dulu sama laki-laki lain, terus dicerai, disenggamai oleh laki-laki yang kedua tadi, diceraikan oleh si istri, terus kemudian oleh si suami, habis masa iddahnya baru dia bisa nikah kembali dengan suami yang sebelumnya. Berat itu. Itu seperti itu. Faslun wa talaqu darbani wallahu a'lam bisawab. Silakan yang mau tanya dulu. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Pak Haji, nggih, monggo Pak Haji. Nggih, Pak Haji. Kasusnya ini memang pengangguran total. Nggih. Selama 40 tahun pernikahannya. Terus diajukan gugatan kepada pengadilan, keluarlah surat keputusan pengadilan itu tanpa sepengetahuan suaminya gitu. Nggih. Si istri itu langsung mengajukan aja. Sampai saat ini surat cerainya pun belum keluar. Apakah perceraian khulu itu sah? Sebentar. Jadi ada seorang suami yang selama 40 tahun pernikahannya tidak pernah menafkahi istrinya karena pengangguran total. Suatu saat istri mengajukan gugatan cerai. Terus pertanyaan Pak Haji apa tadi? Pertanyaannya tadi mana? Pertanyaannya itu apakah perceraiannya itu sah? Sampai saat sekarang ini belum keluar ucapan akta cerainya gitu. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bicara per kasus dulu nggih. Kalau dari awal pernikahan si istri tahu si calon suaminya ini memang pengangguran dan miskin, dan dia tahu suaminya tidak akan bisa memenuhi nafkahnya, tapi dia bondo nekat
Bondo nekat menikah dengan laki-laki itu. Kalau di fikih Pak Haji, sebenarnya itu tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk menggugat cerai suami. Kenapa? Karena dari awal dia tahu. Kecuali dia tidak tahu, semacam dikibulin dan atau di tengah-tengah perjalanan baru diketahui. Nah itu baru boleh. Taruhlah misalnya ini dia nggak tahu sebelumnya lah, ya. Di luar dugaan ternyata suaminya kayak gitu ya misalnya. Taruhlah misalnya begitu. Maka khulu'nya tetap tidak sah Pak Haji selama belum ada kesepakatan antara suami dan istri untuk bercerai dengan bayaran yang dimaksud dan atau belum ada kata putus dari pengadilan Pak Haji. Tidak bisa. Jadi selama pengajuannya belum disetujui oleh pengadilan untuk diputus cerai namanya fasah, dan atau tidak ada kata putus dari suami dengan mau menceraikannya asal dibayar misalnya, maka khulu'nya belum jatuh Pak Haji. Surat gugatannya keluar saja, surat gugatan dari pengadilan. Keluar tapi putusannya belum keluar. Kutipan akta cerainya yang belum keluar. Oh kutipannya, tapi putusannya sudah ada. Sudah ada. Oh kalau sudah ada putusan, berarti sudah sah khulu'nya Pak Haji. Nggih, saya pikir kutipan akte perceraiannya itu saya pikir itu putusannya. Ternyata putusannya sudah keluar, tinggal akte kutipan cerainya belum keluar. Oh, kalau itu sudah putus. Sudah putus kalau itu. Wallahu alam bisawab. Nggih, gitu Pak Haji. Yang kedua Sah. Nggih, monggo Pak Haji. Keduanya itu sekarang kan zaman ojol Sah. Zaman Zaman ojol sekarang. ojol, betul. Ojol itu kan ada Shopee, ada apalah gitu kan. Namanya mengantar ojol mengantar makanan gitu ke alamat yang tidak ada tuannya gitu Ustaz. Apakah sah untuk kita makanlah gitu umpamanya itu? Maksudnya gini Ustaz. Setiap ini ada orang ngirim makanan itu ke rumah, tapi nggak ada nama itu gitu, hanya alamat saya yang dipakai gitu. Apakah sah saya makan itu makanan itu? Baik. Jadi ada orang beli sesuatu pakai alamat Pak Haji, tapi yang ngirim Pak Haji nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Tapi dikirim ke rumah Pak Haji. Iya. Kalau Pak Haji nanya ke saya, baik sangka aja. Ini orang sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, ngomong namanya jelas Pak Haji, gitu kan? Terus kemudian alamat jelas Pak Haji juga kan? Enggak, nama beda Sah. Oh nama beda. Nama beda. Oh nama beda. Nama saya gitu. Oh nama beda. Tapi nama itu Pak Haji nggak ada yang kenal di sekitar itu. Dikenal nama ini gitu kan. Nggak dikenal nama itu ya? Ya sudah, kayak Lukoto aja Pak Haji. Lukoto kemarin barang temuan itu. Barang temuan kalau makanan, kalau ada indikasi tidak ada yang punya, maka kita boleh langsung makan, tidak ada masalah. Daripada basi, atau dikasih ke orang lain boleh, tidak ada masalah. Itu kayak lukoto aja, kayak barang temuan aja. Kecuali itu barang yang bisa awet. Kalau barang awet, tidak boleh langsung dipakai, kecuali setelah diumumkan selama 1 tahun. Kalau di tempat saya ada grup RT Pak Haji. Itu biasanya kalau ada paket yang nyasar difoto. Ini nama siapa ini kok pakai alamat saya di grup itu, sehingga nanti grup itu tahu oh ini nama si bapak ini atau siapa gitu. Biasanya gitu kalau di grup saya, di RT saya gitu Pak Haji. Gitu nggih Pak Haji? Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatikan masalah mau cerai lagi datang bulan Ya. Buat Nggak boleh. Kebalikannya, kalau pas pernikahan, Oh, biasa suka dihitung tuh. ya. Si istri datang bulan. Iya. Gimana? Tidak apa-apa. Jadi gini Pak, yang dilarang itu adalah menceraikan istri dalam keadaan haid. Kalau menikah dalam keadaan haid boleh, tidak ada masalah. Cuman ya begitu. Udah kebayang ya begitu. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau seorang istri menikah dalam keadaan haid, sah nikahnya dan tidak batal. Yang ada larangan dalam hal ini adalah perceraian. Dilarang menceraikan istri dalam keadaan haid. Sebagian ulama berpendapat haram. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak sah talaknya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan tetap sah talaknya.
Karena beliau punya alasan kenapa kok tidak sah talaknya, karena nikah yang haram tidak sah nikahnya, berarti talak yang haram juga tidak sah talaknya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustaz. Nggih, monggo Pak. Tadi kan ada contoh kasus misalkan istri menggugat suami. Betul. Dengan ketidaktahuan suami, misalkan si istri sudah daftar ke pengadilan. Ketidaktahuan suami, misalkan saya nggak mau datang karena nggak setuju. Iya. Terus setelah 3 kali persidangan, si suami nggak datang dan ketok palu dinyatakan sah. Iya. Itu kalau secara ketetapan si suaminya tidak tahu kalau misalkan itu berdampak langsung di putusan itu, ya gimana? Bagus. Yang pertama, suami tahu atau tidak tahu, kalau pengadilan sudah putus, berarti pernikahannya putus dengan tolak bain sughra. Nah, berarti status si istri bukan lagi istrinya, tapi wanita lain. Dan tidak boleh rujuk, kecuali akan nikah baru. Itu suami tahu maupun tidak tahu. Kalau selama ini misalnya si suami sudah merujuk istrinya dan menjadi suami istri bahkan bersenggama karena ketidaktahuannya, betul-betul karena ketidaktahuannya, bagaimana? Insya Allah kalau betul-betul karena ketidaktahuannya dimaafkan. Tidak kan disebut zina itu kalau tahu. Kalau tidak tahu tidak berzina. Kalau sudah tahu segera nikah. Saya bilang tadi, tidak usah, jangan besok nikahnya, malam ini juga kalau perlu. Dan nikah itu mudah, saya bilang. Kenapa? Karena sudah terlanjur serumah itu. Nah, sehingga karenanya kemudian harus akad nikah baru setelah tahu. Kalau belum tahu namanya belum tahu. Nah, gimana namanya? Kalau orang belum tahu dimaafkan insya Allah. Tapi kalau sudah tahu harus segera akad nikah baru. Segera, jangan ditunda. Segera. Kalau misalnya besok aja akadnya, ya nggak apa-apa sih, cuman malam ini jangan sekamar gitu. Karena bukan istri Anda dia itu. Itu. Yang lalu biar berlalu, ila maqad salaf, ditaubati saja, minta ampun kepada Allah dan insya Allah tidak dihukumi zina karena ketidaktahuannya ya. Tapi kalau tahu tapi bonek, ya sudah, itu kena hukum zina. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Saya kira itu Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.